Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah yang berjudul Terdengar rintihan dari sebuah kuburan di bulan Ramadan. Kisah ini merupakan peristiwa yang nyata. Pengalaman ini pernah dialami oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah seorang ulama. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana azab kubur itu nyata. Begini kisahnya. Sewaktu masih kecil, Syekh Ibnu Hajar biasa menziarahi kuburan ayahnya. Semoga Allah merahmati beliau. Pada saat itu, beliau keluar setelah sholat subuh di saat masih remang-remang dalam bulan suci Ramadan. Saat itu adalah 10 hari terakhir. Bahkan Syekh Ibnu Hajar menduga demikian pada malam Lailatul Qadar. Jadi saat itu beliau duduk di dekat makam ayahandanya, dan saat itu beliau membaca Al-Quran. Di pemakaman itu hanya ada dirinya sendiri, tidak ada orang lain. Dengan khusyuk, beliau membaca Al-Quran, kemudian mendoakan almarhum ayahandanya. Pemakaman masih sangat sepi, karena memang masih sangat pagi. Saat sedang menikmati lantunan ayat Al-Quran yang dibacanya, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dan erangan yang sangat menyayat. Suara itu sangat terdengar jelas ke telinga Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar menoleh ke kanan, ke kiri untuk mencari asal suara tersebut. Ternyata suara rintihan itu berasal dari sebuah makam. Makam itu terlihat dibangun dengan kapur dan kapur batu yang berwarna putih besar. Syekh Ibnu Hajar menghentikan membaca Al-Quran. Ia benar-benar terkejut, khawatir, dan penasaran apa sebenarnya suara ini. Ya, Syekh Ibnu Hajar yakin suara rintihan itu berasal dari kuburan tersebut. Suaranya menyerupakan seseorang yang sedang diazab, dan ia mengerang kesakitan. Erangannya sangat keras dan menyayat hati. Syekh Ibnu Hajar merasa ngeri, dan ia berkali-kali memastikan suara itu. Ya, suara itu adalah suara rintihan seseorang yang sedang kesakitan di dalam kubur itu. Syekh Ibnu Hajar termangu, tertegun, dan bergidik. Beliau membatin, "Ya Allah, sungguh azab kubur memang sangat mengerikan." Fajar sudah mulai menyingsing. Mentari pagi mulai bersinar. Syekh Ibnu Hajar masih duduk di dekat makam almarhum ayahnya. Kemudian seseorang lewat di depannya. Lantas Syekh Ibnu Hajar tidak membuang-buang waktu untuk bertanya. Mungkin saja orang yang lewat ini tahu makam siapakah itu. Syekh Ibnu Hajar bertanya kepada orang yang melintas. "Duhai saudaraku, makam siapakah ini?" tanya Syekh Ibnu Hajar
sambil mengarahkan pandangannya ke sebuah makam yang tadi ia mendengar suara rintihan dan erangan kesakitan di dalamnya. Syekh Ibnu Hajar bertanya, lantaran makam tersebut tidak ada tulisan namanya, sehingga itulah yang membuat Syekh Ibnu Hajar ingin tahu. Syekh Ibnu Hajar terkejut karena ternyata itu adalah makam seseorang yang pernah ia jumpai ketika ia masih kecil. Syekh Ibnu Hajar kembali tertegun karena Syekh Ibnu Hajar sangat mengenal orang tersebut. Orang itu adalah orang yang sangat rajin sholat berjamaah di masjid. Ia juga orang yang tidak terlalu banyak bicara. Setahu Syekh Ibnu Hajar, ia adalah orang baik. Akan tetapi, apa yang didengarkan itu adalah suara rintihan dan erangan kesakitan di dalam makamnya. Syekh Ibnu Hajar jadi ingin tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini selama hidup. Untuk mengambil pelajaran dan introspeksi diri, Syekh Ibnu Hajar bertanya kepada orang yang bisa dipercaya. Syekh Ibnu Hajar bertanya, apa yang telah diperbuat orang tersebut? Tanpa Syekh Ibnu Hajar menceritakan bahwa ia mendengar suara rintihan dan erangan kesakitan dari makamnya, karena itu merupakan aib. Dan Syekh Ibnu Hajar sangat tahu dia tidak mungkin mengatakan kepada siapapun. Kemudian orang yang dipercaya itu memberitahu Syekh Ibnu Hajar bahwa orang tersebut adalah pedagang. Syekh Ibnu Hajar kembali tertegun. Dia seorang pedagang? Apa yang salah dengan profesi sebagai seorang pedagang? Lantas, orang yang dipercaya tersebut melanjutkan ceritanya. Ternyata, suatu hari pedagang itu ingin membesarkan usahanya. Dia tidak punya modal yang cukup. Kemudian dia tergoda dengan tawaran pinjaman riba. Dengan pinjaman riba itu, orang tersebut membesarkan usaha perdagangannya. Sampai akhirnya pedagang itu meninggal dunia setelah melakukan transaksi riba dalam usaha perdagangannya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan yang akan membuat Allah murka kepada kita. Semoga Allah berkahi hidup kita semua dalam ketakwaan dan keberlimpahan rezeki yang dengannya kita makin taat beribadah dan terhindar dari hutang, terlebih hutang riba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.